Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih membahas hadis ke-24. Kali ini kita membahas hadis segmen ke-7, dan temanya adalah tentang amal soleh itu tidak memberi manfaat Allah sama sekali. Ya, kita baca dulu lafaz hadisnya. Rasulullah bersabda, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal di kalangan kalian dan generasi akhir di antara kalian, dan juga seluruh manusia kalian dan juga jin kalian, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa dari seorang lelaki di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Ya. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa ketaatan seorang hamba itu sama sekali tidak menambah kekuasaan atau kerajaan Allah. Maksud kekuasaan apa di sini? Atau yang disebut di sini mulkun, mulki. Kekuasaan atau kerajaan yang dimaksud di sini adalah al-qudrah 'ala tasarruf. Ya, kuasa untuk berbuat apapun. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa ketaatan makhluknya siapapun itu, seluruh makhluk, baik manusia maupun jin, seandainya mereka itu taat kepada Allah dengan level ketaatan yang paling puncak, yang paling tinggi, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaan Allah untuk berbuat sesuatu sama sekali. Ya, jadi ini adalah jenis pemaknaan mulkun yang ditakwil memang ya, karena mulkun sendiri maknanya adalah kerajaan. Ibnu Taimiyah ini termasuk yang menakwil demikian juga. Jadi beliau menjelaskan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, mulkun maknanya adalah qudrah 'ala tasarruf, kekuasaan untuk atau kuasa untuk berbuat apapun. Nah, segmen ini sebenarnya adalah bentuk takkid atau penguat dari segmen ke-6 sebelumnya. Karena dalam segmen ke-6 sebelumnya itu kan kita diajari bahwa manusia itu atau seorang hamba itu sama sekali tidak bisa memberi manfaat Allah dan juga tidak bisa memberi bahaya Allah sedikit pun. Nah, pernyataan tidak memberi manfaat Allah dan tidak bisa membahayakan Allah ini ada potensi dipahami bahwa itu hanya berlaku secara kondisional. Mungkin saja dipahami bahwa itu berlaku pada satu zaman, sementara di zaman yang lain tidak berlaku. Oleh karena itu di sini ditakkid bahwa itu berlaku sepanjang waktu, sepanjang zaman, kapanpun dan siapapun hambanya. Makanya perumpamannya di sini luar biasa. Perumpamannya adalah seandainya generasi awal manusia, generasi awal jin,
sampai generasi terakhir manusia dan generasi jin, semuanya itu gak ada satupun yang maksiat pada Allah, semuanya takwa kepada Allah di level ketakwaan yang paling tinggi, atqa qalbi rajulin wahidin, bahasanya begitu, yakni hati satu orang lelaki yang paling takwa, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sebutir debu pun, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Artinya tidak menambah kuasa Allah ketika memutuskan sesuatu atau berbuat apapun. Nah, ini berbeda dengan manusia. Kerajaan manusia itu bertambah dengan banyaknya orang yang taat kepadanya. Begitu yang taat itu berkurang, maka kerajaannya tidak menjadi kuat, kekuasaannya tidak menjadi kuat, gitu ya. Jadi definisi kuasa, manusia dikatakan punya kekuasaan, itu kan jika ditaati kan. Ketika dia itu tidak ditaati, maka dikatakan dia tidak punya kuasa. Jadi nggak punya kerajaan, katakanlah begitu. Di Indonesia misalnya presiden. Kenapa presiden dikatakan punya kekuasaan yang besar? Karena presiden itu kalau memerintahkan sesuatu ditaati. Merintahkan militer, taat militernya. Entah perang atau damai kan tergantung ketok palunya presiden. Ditaati polisi, ditaati pejabat-pejabat di bawahnya, ditaati menteri, ditaati gubernur, ditaati bupati dan seterusnya. Jadi karena dia punya power, punya kudrah, dia itu punya power untuk ditaati orang, maka dia itu dikatakan memiliki kekuasaan. Gitu. Semakin banyak yang taat kepadanya, maka semakin banyak kekuasaannya. Semakin bertambah orang yang taat kepadanya, maka powernya semakin bertambah. Begitu presiden ini ada yang membangkang, misalnya ada salah satu daerah yang memberontak misalnya, maka dikatakan kekuasaannya menyusut, dikatakan powernya berkurang, dikatakan kudrahnya berkurang. Nah, Allah itu nggak seperti itu. Allah itu walaupun seluruh makhluk itu taat kepada Allah, maka powernya Allah tidak bertambah sama sekali. Ya. Ketaatan hamba tidak akan menambah daya dan kuasa Allah dalam melaksanakan kehendaknya. Jadi walaupun seorang hamba itu luar biasa taatnya kepada Allah, tapi itu tidak bermakna menambah daya dan kuasa Allah untuk melaksanakan dan memaksakan kehendaknya. Tidak seperti manusia. Ya, kalau manusia itu semakin banyak orang yang taat kepadanya, maka powernya dalam melaksanakan sesuatu semakin bertambah. Ya. Kalau seorang penguasa misalnya pengen bangun bendungan misalnya, kemudian yang menaati untuk melaksanakannya adalah 100 orang, maka 100 orang ini adalah power yang dimiliki oleh seorang penguasa tersebut. Begitu yang taat bertambah menjadi 1000 orang, maka kekuasaannya atau powernya dalam membangun bendungan itu lebih besar, bisa lebih cepat penyelesaiannya. Begitu yang taat 1 juta orang, tambah cepat lagi, tambah besar lagi. Nah, itu kalau manusia. Jadi bertambahnya orang yang taat itu menambah powernya dalam melaksanakan kehendak, menambah powernya dalam melaksanakan keputusan. Tapi tidak dengan Allah. Allah itu tidak perlu ketaatan hambanya untuk melaksanakan kehendaknya. Ya, Allah tidak perlu ketaatan hambanya untuk menambah powernya, untuk menambah kudrahnya, kekuasaannya dalam melaksanakan sesuatu. Dan di sini yang luar biasa, Allah memberikan perumpamaan, walaupun yang taat itu level ketaatannya adalah level puncak. Atqa qalbi rajulin wahid, itu artinya ketakwaan yang paling puncak, karena pakai isim tafdhil. Isim tafdhil itu maknanya paling. Ya, kalau tidak ada pembanding maknanya adalah paling. Seperti kata akbaru, itu maknanya yang paling besar, asgharu yang paling kecil, ahsanu yang paling baik, begitu. Nah, di sini atqa itu maknanya yang paling bertakwa. Siapa hamba Allah yang paling tinggi ketakwaannya? Tentu saja hamba Allah yang paling tinggi ketakwaannya adalah para nabi. Para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang takwanya melebihi seluruh makhluk-makhluk yang lain.
Dan di antara semua nabi itu yang paling bertakwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani ya. Asy-Syaukani itu mengatakan di antara semua nabi yang paling bertakwa adalah Rasulullah. Jadi sekarang bayangkan, manusia mulai zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat semuanya memiliki ketakwaan seperti Rasulullah. Seluruh jin mulai awal lahirnya jin sampai nanti datang hari kiamat semuanya memiliki ketakwaan seperti hatinya Rasulullah. Itu semua dipastikan di sini tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun, tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Ya. Oke. Jadi ini adalah makna utama dari hadis ini. Ya. Jadi prinsip penting bahwa Allah itu walaupun ditaati makhluknya itu sama sekali tidak menambah kekuasaannya. Biar apa ditegaskan semacam ini? Biar makhluk ini enggak merasa punya jasa kepada Allah. Biar dia enggak merasa punya kebaikan yang diundat-undat pada Allah, disebut-sebut, ya. Karena kalau makhluk itu punya perasaan semacam itu, dia jadi merasa punya posisi tawar. Padahal Allah itu sama sekali tidak butuh manusia. Orang itu kan kalau merasa punya posisi tawar, itu kan dia itu jadi berpotensi memiliki sifat yang angkuh karena memiliki posisi tawar. Jadi misalnya seorang istri yang ngambek pada suaminya misalnya. Kenapa kok sampai ngambek? Karena si istri merasa punya posisi tawar kepada suaminya. Si istri ini merasa punya sesuatu yang bisa diberikan kepada suaminya, yang kalau misalnya suaminya sampai meninggalkannya, maka suaminya, yang kalau sampai si istri meninggalkannya, maka suaminya akan menderita. Ya. Itu kalau merasa punya sesuatu yang dianggap sebagai posisi tawar. Entah si istri ini dicintai suaminya sehingga kalau ditinggalkan nanti bisa stres misalnya, atau si istri ini punya jasa merawat suaminya yang selama ini sakit sehingga kalau ditinggal nggak ada yang merawatnya misalnya, atau si istri ini merasa bahwa dia wajahnya cantik dan suaminya benar-benar akan sangat sedih kalau sampai ditinggal istrinya, maka dia memiliki sifat ada semacam perasaan hatinya itu merasa tinggi ya di hadapan suaminya. Nah ini kalau makhluk seperti itu. Nah, tapi kalau Allah itu nggak butuh itu semua. Hamba itu meskipun dia semuanya kufur kepada Allah, itu tidak mengurangi kuasa Allah. Dan ketika mereka itu taat kepada Allah, maka itu tidak menambah sedikit pun kuasa Allah. Gitu ya, itu makna utamanya. Nah, makna implisitnya apa? Banyak sekali makna implisit yang bisa kita gali dari hadis yang semacam ini. Apa itu? Di antaranya adalah Allah itu maha sempurna. Nah, ini memang harus kita yakini ya, karena Allah itu beda dengan makhluk, maka Allah itu di antara ciri utamanya adalah maha sempurna. Sempurna pada apa? Sempurna pada zatnya, sempurna pada sifatnya, sempurna pada perbuatannya. Kalau bahasa ulama adalah fizzat was sifat wal af'al. Ya, dalam zat, dalam sifatnya dan perbuatannya. Ini enggak seperti manusia. Manusia ini zatnya sudah banyak kekurangannya. Contohnya apa? Kita misalnya ya, senormal apapun kita, suatu saat itu kan akan mengalami masa tua. Siapa yang bisa melawan penuaan? Tidak ada. Itu adalah tanda ayat bahwa kita ini lemah secara zat. Ya. Contoh yang lain adalah kita ini tidak ada yang bisa melawan kematian. Tidak ada teknologi hari ini yang bisa melawan kematian. Orang mungkin bisa bilang ini ada skincare anti-aging misalnya, tapi itu tidak melawan penuaan, apalagi melawan kematian, tidak. Ya, skincare itu hanya menyamarkan kerutan-kerutan, tapi hakikatnya tetap menua. Hakikatnya tetap melemah itu. Ya, nah jadi manusia punya kelemahan dalam
zatnya, tidak bisa melawan penuaan, tidak bisa melawan kematian, tidak bisa melawan sakit. Siapa yang bisa mengontrol dirinya pasti tidak sakit? Tidak bisa. Sehebat apapun menjaga kesehatannya, walaupun dia sudah sangat memperhatikan makanannya, sangat memperhatikan istirahatnya, sangat memperhatikan olahraganya, kalau Allah sudah berkehendak sakit, sakit. Entah dengan cara apapun itu. Ada orang yang sangat rajin fitness, sangat rajin futsal, tiba-tiba mati di usia yang sangat muda. Nggak bisa itu. Padahal perasaannya sudah sehat itu. Tapi ternyata sangat mudah bagi Allah memasukkan penyakit dengan cara yang dikehendakinya. Mungkin dari sisi ototnya kuat, mungkin dari sisi tulangnya kuat, tapi Allah memberi penyakit pada jantungnya dan itu tidak kelihatan. Tiba-tiba mati karena jantung. Sakit itu. Dan Allah memasukkan sakit itu dengan banyak pintu. Yang paling banyak itu pintu makanan, ya. Dari makanan ini orang bisa terkena penyakit macam-macam itu. Begitu nggak jaga makanan sudah pasti itu akan muncul banyak penyakit yang lain. Kolesterol misalnya ya, atau diabetes, kena ginjal, itu kan semua masalah-masalah yang disebabkan karena makanan. Ya. Kadang pintu yang lain bukan makanan tapi pikiran. Ini pikiran ini juga bisa membuat sakit. Orang yang kalau ada masalah dipikir terus itu sangat rentan kena sakit. Kalau ada masalah itu dia tidak bisa meloskan, nggak bisa melepaskan gitu ya, tidak bisa menerima kesusahan yang ia alami. Itu orang yang paling lemah daya tahan tubuhnya, sehingga dia itu sangat gampang terkena penyakit. Nah, sangat mudah Allah membuat sakit, dan itu adalah tanda bahwa hamba ini lemah secara zat, gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang Allah itu mencabut salah satu nikmat tubuh kita supaya tahu bahwa kita ini memang dikendalikan oleh Allah. Gigi yang awalnya enak dibuat makan, dibuat ngunyah, tiba-tiba dibuat sakit salah satu. Wah, sudah hilang semua itu nikmat makan itu ya. Ya. Kaki yang awalnya normal buat jalan ke sana kemari dibuat kecelakaan akhirnya jadi pincang atau lumpuh. Bisa itu. Ya. Mata juga demikian. Kadang-kadang bisa dikurangi menjadi rabun atau bahkan benar-benar dihilangkan dengan dikasih buta. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat-nikmat tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah ayat nyata dalam hidup bahwa manusia itu memiliki kelemahan dalam zat. Nah, Allah maha sempurna dalam zatnya. Termasuk Allah itu maha sempurna dalam sifatnya. Sifat Allah itu sempurna semuanya, tidak ada cacat sedikit pun. Allah itu maha baik, maha sabar, Allah itu maha memberi, Allah itu maha sayang, Allah itu juga maha tegas, maha adil, gitu ya. Itu sempurna semua. Kalau manusia tidak, manusia itu punya banyak kelemahan. Manusia itu bisa lupa. Ya, manusia itu bisa lupa. Jadi secerdas apapun pasti ada lupanya. Dengan lupa ini kan kadang jadi masalah ya. Lupa di mana kunci ditaruh, nah kan jadi masalah. Jadi bingung gitu jadinya. Lupa dompetnya ditaruh di mana, itu juga jadi masalah. STNK, ini sering ketelisut dan sering lupa kadang. Ya. Uang ditaruh di mana, lupa. Ada tugas kuliah, lupa misalnya. Diamanai ABC, lupa. Nah, itu kelemahan manusia, tapi Allah tidak pernah lupa. Manusia bisa bingung, Allah sama sekali tidak pernah bisa bingung. Manusia dikasih tugas 1 masih mungkin bisa melaksanakan, 2 tugas masih bisa melaksanakan, 5 tugas masih bisa multitasking itu. Begitu dikasih 50 tugas barulah bingung manusia. Tapi Allah ngurus seluruh alam semesta ini tidak bingung sama sekali. Makanya disebut Rabbul Alamin, karena Allah mengurusi seluruh alam semesta ini. Nggak bingung itu. Coba bayangkan ya, ngurusi rezeki satu orang yang keinginannya macam-macam, itu aja sudah ruwet itu ya. Kita menuruti ngurus keinginan satu anak saja itu, kalau semuanya dituruti itu sudah bingung dan ruwet itu ya. Apalagi 2 anak, apalagi 3 anak yang bareng mintanya itu ya, misalnya. Itu aja sudah bingung. Nah, Allah tidak demikian. Ngurusi sekian makhluknya, seluruh makhluk dikasih rezeki dalam waktu yang sama sekali Allah itu tidak bingung. Bukan hanya manusia,
bahkan Allah juga ngasih rezeki hewan-hewan. Hewan yang di laut semuanya dikasih rezeki, hewan yang ada di hutan semuanya juga dikasih rezeki, hewan yang di udara ini yang nggak kelihatan juga dikasih rezeki. Semuanya dikasih rezeki, tidak ada yang luput dari pengurusan Allah. Itu menunjukkan betapa sempurnanya sifat Allah yang tidak pernah bingung. Manusia bisa letih, Allah tidak pernah letih. Makanya di Quran ditegaskan wa ma massana min lughub. Allah ini tidak pernah ditimpa keletihan. Kalau manusia itu sekuat apapun pasti letih. Ada momen di mana tubuhnya ini lemah kemudian butuh istirahat. Tapi Allah sama sekali tidak pernah mengalami keletihan. Walaupun membangun langit dan bumi, ini sama sekali tidak mengalami keletihan. Sekedar bangun langit saja itu tidak terbayang ya tenaga yang dibutuhkan. Sampai hari ini kan manusia kan belum tahu batas langit di mana itu. Penemuan bintang terjauh tahun 2022 yang ditemukan oleh teleskop Hubble itu bisa menemukan bintang yang jaraknya 12,9 miliar tahun cahaya. Miliar tahun cahaya. Ini sudah susah bayangkannya ya. Karena galaksi Bima Sakti saja itu ukurannya 100.000 tahun cahaya itu dari ujung ke ujung. Padahal ada miliaran galaksi Bima Sakti. Terus dari teleskop ini jarak yang bisa dihitung manusia yang bisa terdeteksi teleskop ini itu adalah 12,9 miliar tahun cahaya. Itu pun masih belum sampai ujungnya langit ini. Ini padahal baru satu langit ya. Sementara ayat-ayat Al-Quran menegaskan ada 7 langit. 7 langit itu pun masih, kalau dimaknai harfiah itu sudah luar biasa, apalagi dimaknai hakiki, dimaknai majasi. 7 itu kalau dimaknai majasi dalam bahasa Arab memang bisa bermakna banyak. Jadi langit bisa banyak banget itu kalau bermakna majasi. Ya, tapi kalau bermakna hakiki sebagaimana dalam hadis riwayat Isra Mi'raj, ya berarti jumlahnya memang hanya 7. Tapi satu langit saja batasnya sampai hari ini belum ada yang tahu itu. Jadi betapa maha besarnya kuasa Allah yang membangun itu semuanya. Makanya di Al-Quran itu termasuk yang diperintahkan untuk diamati dan diteliti itu adalah bagaimana Allah membangun langit. Ya, Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian itu lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang aku membangunnya? Ya, langit ya jelas jauh lebih sulit kan? Kenapa? Karena manusia kan kecil. Allah buatnya hanya dari setetes air mani, mudah banget di sisi Allah itu. Nah, kalau bangun langit itu kan besar sekali. Ya, secara akli sudah mudah dipahami. Kalau kita bangun rumah ukuran 5 kali 5 meter dibanding dengan rumah ukuran 100 kali 100 kan jelas lebih berat 100 kali 100. Nah, bangun manusia yang volumenya cuma segitu dibandingkan dengan langit yang volumenya nggak terukur oleh manusia saat ini, jelas lebih berat bangun langit gitu ya. Nah, itu menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah. Manusia butuh tidur, Allah tidak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ini tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Nah, tidur itu kan sebenarnya kebutuhan karena keletihan manusia. Jadi ini jadi kelanjutannya dengan letih tadi ya. Kenapa manusia butuh tidur? Karena manusia itu beraktivitas, kemudian letih, lalu kemudian butuh istirahat untuk meregenerasi kembali sel-selnya yang mungkin sudah aus dan rusak. Dengan tidur itu kan semua diperbaiki itu. Sel-sel saraf diperbaiki, sel-sel tubuh itu diperbaiki, diregenerasi lagi sehingga ketika bangun seger semuanya. Ya. Nah, Allah tidak butuh itu semua. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna, ya, tidak butuh yang namanya tidur. Jadi itu adalah kesempurnaan Allah dari sisi sifatnya, termasuk perbuatan Allah. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang mengandung cacat. Seluruh keputusan Allah itu baik. Seluruh keputusan Allah itu mengandung hikmah. Tidak ada satupun keputusan Allah yang keliru. Ya. Nah, kalau manusia kan tidak seperti itu. Manusia itu perbuatannya sering keliru. Ya, keputusannya sering disesali. Coba kita renungi ya. Dari sekian banyak keputusan yang pernah kita lakukan di masa lalu, kira-kira yang kita sesali berapa banyak itu? Kan pasti banyak itu ya. Keputusan yang kita sesali itu menunjukkan berarti saat itu kita memutuskannya dengan salah. Gitu ya. Keputusan yang membuat kita bisa jadi menyesal seumur hidup.
Pernah nggak kita ngomong sesuatu pada orang, lalu kemudian omongan tersebut itu menjadi sebab terjadinya hubungan yang tidak baik, sehingga kita akhirnya menyesali omongan tersebut, tapi sudah kadung terjadi, sehingga nggak bisa dihapus kembali, kan begitu. Nah, itu contoh keputusan yang disesali. Ngomong sesuatu yang membuat orang itu menjadi nggak enak hubungannya dengan orang lain. Pernahkah kita bersikap sesuatu yang akhirnya membuat kita berada dalam kesulitan atau berada dalam penderitaan, yang kita itu akhirnya menyesal karena telah bersikap seperti itu? Nah, itu manusia. Tapi Allah, seluruh keputusannya baik. Entah saat Allah itu menghidupkan, entah saat Allah itu mematikan, entah saat Allah itu membuat sakit, entah saat Allah itu membuat sehat, entah saat Allah itu membuat kaya, entah saat Allah itu membuat miskin, entah saat Allah itu mengutus seorang utusan, entah saat Allah itu mewafatkan seorang utusan, entah saat Allah itu menguji dengan kekafiran kaum, entah saat Allah itu memenangkan sebuah agama, semua keputusan Allah itu adalah baik. Jadi Allah itu sempurna dalam zat, sempurna dalam sifat, dan sempurna dalam perbuatan. Ya. Termasuk dalam hal yang kita bahas dalam hadis ini, ketika dikatakan bahwa Allah itu tidak butuh ketaatan seorang hamba. Kenapa? Ya karena Allah itu sempurna. Sudah sempurna sifatnya, sudah sempurna zatnya, sudah sempurna perbuatannya, maka tidak butuh ketaatan hambanya untuk menyempurnakan dirinya. Kalau kita kan masih butuh orang lain untuk menyempurnakan diri tuh. Pengen rambutnya bagus, nah, kita butuh tukang cukur, kan gitu tuh. Berarti untuk menyempurnakan diri kita masih butuh orang lain. Pengen tampilan baju yang bagus, kan nggak bisa buat sendiri tuh kita butuh tukang membuat baju, sehingga kita beli pada orang yang bisa membuatkan baju. Kita butuh biar tubuh atletis, misalnya ya, butuh alat-alat gym, akhirnya harus beli alat-alat gym atau nyewa alat-alat gym misalnya, kan butuh orang lain. Untuk menyempurnakan diri itu kita masih butuh orang lain. Tapi Allah maha sempurna, Allah itu tidak butuh hambanya sedikit pun. Nah, karena Allah maha sempurna, maka benar kalau dikatakan dalam Al-Quran itu bahwa semua dari Allah itu sifatnya baik, dan semua kebaikan itu asalnya dari Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 26, Allah berfirman, biyadikal khair, di tanganmu ada kebaikan. Artinya memang seluruh kebaikan itu asalnya dari Allah yang maha sempurna. Ya. Kalaupun dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak seperti keburukan, ya, maka itu bukan keburukan hakiki, bukan keburukan mutlak. Semuanya adalah keburukan nisbi, atau istilahnya syarrun idhafi. Keburukan yang sifatnya nisbi, yakni tampak buruk, tapi pada hakikatnya pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, entah hikmah tersebut sudah diketahui maupun belum diketahui. Gitu ya. Ambil contoh misalnya Nabi Ibrahim itu saat diperintah Allah untuk membawa Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah, itu barangkali kalau dari sisi kasat mata, ketika dibawa ke sana kemudian tidak dibekali makanan, tidak dibekali minuman, tidak dibekali uang, juga tidak dititipkan kepada orang untuk mengurus, itu seperti keburukan. Kenapa? Karena kan potensi lapar jelas ada, potensi haus juga jelas ada. Dan memang terbukti, akhirnya kan setelah air minumnya habis itu kan Nabi Ismail kehausan gitu kan, sehingga Hajar harus nyari air, lari-lari dari Bukit Safa ke Marwah untuk mencarikan air. Tapi sebentar kemudian Allah menolongnya, sehingga muncul air Zam-Zam yang sampai hari ini menjadi sumber air bagi orang Arab, bahkan seluruh jamaah haji dan umrah. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana sesuatu yang kelihatan seperti keburukan, tapi sesungguhnya kalau diteliti itu adalah kebaikan. Ada hikmah yang belum kita ketahui. Yang paling besar hikmahnya kisah Hajar dibawa ke Mekah itu adalah bahwa Allah itu berkehendak untuk menggenapkan janjinya pada Nabi Ibrahim, yakni di antara keturunannya hendak ada yang diangkat sebagai Nabi terakhir. Nah, itu kan memang janjinya nanti di daerah Mekah situ. Nah, caranya bagaimana? Ternyata diawali dari hijrahnya Hajar ke Mekah tersebut. Nah, itu kebaikan yang sangat besar itu.
ya, tapi baru diketahui ribuan tahun kemudian hikmah tersebut. Nampak sebagai keburukan itu bukan keburukan mutlak, tetapi itu adalah nisbi. Karena semua perbuatan Allah itu ada kebaikannya. Sampai maksiat sekalipun. Maksiat itu kan buruk kan? Seorang hamba misalnya terjerumus dalam maksiat, itu kan perbuatan yang buruk. Kenapa? Ya karena akan menjerumuskan dia ke neraka. Tetapi apakah ada hikmahnya? Ada. Maksiat pun tetap ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Misalnya, orang kalau misalnya pernah terjerumus ke dalam maksiat, maka dia akan lebih bisa merasakan kehinaan dirinya saat bertobat kepada Allah. Jadi, orang yang sudah pernah maksiat itu akan terbantu untuk tidak memiliki sifat ujub. Ya, akan terbantu untuk tidak memiliki sifat ujub. Begitu mulai ada perasaan kagum pada dirinya, teringat maksiatnya. Orang sebejat saya, orang sebanyak ini dosanya, andaikan orang tahu kan juga nggak mungkin orang akan hormat pada saya. Andaikan orang tahu, tidak mungkin orang akan percaya pada saya. Itu akhirnya hilang rasa ujubnya. Ya, lebih bisa merasakan tobat dan istighfar. Itu bagi orangnya sendiri pun tetap bermanfaat. Jadi istilahnya likasril istikbar, untuk menghancurkan perasaan besar, perasaan sombong, perasaan angkuh. Karena menurut hadis Nabi sendiri, orang kalau nggak pernah berdosa, maka Rasulullah sendiri itu bahkan lebih khawatir dosa yang lebih berat daripada dosa itu. Apa itu? Yakni al-i'jab binafsi, kekaguman pada dirinya sendiri, itu lebih berbahaya daripada dosa. Gitu ya. Makanya hikmahnya bagi orang yang bermaksiat justru itu adalah bermanfaat untuk lebih bisa menghamba pada Allah. Karena esensi hamba itu adalah menghinakan diri di hadapan Allah. Ya. Itu. Bagi orang lain yang melihat, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah lebih bisa merasakan rahmah. Karena kalau melihat orang lain maksiat itu kan sifat yang harus dimunculkan adalah kasihan. Kenapa? Karena orang tersebut sesungguhnya menzolimi dirinya sendiri. Kalau misalnya ketika melihat saudaranya berbuat maksiat, dia itu malah mencibir, itu malah berbahaya. Bahayanya apa? Dia bisa terjerumus pada dosa yang sama karena Allah benci dengan sifat orang yang merasa dirinya besar, gitu ya. Nah, jadi ada hikmahnya, ada kebaikannya. Sakit misalnya, ya. Sakit itu menurut manusia itu kan buruk. Kenapa? Karena dengan sakit dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan sakit dia menjadi tidak produktif. Dengan sakit dia akhirnya nggak bisa makan enak. Dengan sakit dia akhirnya tidak bisa melakukan kelezatan-kelezatan duniawi, kan begitu? Nggak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Tapi sakit itu memang perlu kadang-kadang. Sakit itu bisa menjadi kebaikan. Kenapa? Sakit itu mengingatkan kalau kita ini ternyata lemah. Ya, ternyata kita ini lemah. Ternyata kita ini tidak bisa melawan apa yang dikehendaki Allah kepada kita. Sakit juga mengingatkan kita bahwa kita ini butuh orang lain. Karena kalau sakit itu kan berarti dirawat oleh orang lain. Ternyata kita perlu bantuan orang lain untuk memenuhi hajat-hajat kita, kan begitu. Nah, kalau orang bisa memenuhi gini, akhirnya dia bisa lebih baik lagi akhlaknya. Iya, saya dulu itu seringkali berakhlak yang buruk kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Tapi setelah saya sakit, ternyata saya butuh pada mereka. Nah, akhirnya kemudian bisa memperbaiki dirinya, bertekad akhlaknya lebih baik pada orang lain. Bahwa orang yang saya buruki, saya jahati dalam pergaulan ini, atau saya sakiti dalam pergaulan ini, ternyata saya butuh kepadanya saat saya sedang sakit. Ya, jadi itu contoh hikmahnya sakit. Sakit pun ada kebaikannya. Miskin misalnya, miskin secara logika buruk. Kenapa? Dengan kemiskinan orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Tapi kalau direnungi hikmahnya banyak. Orang kalau dikasih miskin berarti memang Allah berkehendak supaya orang ini terus merasa butuh kepada Allah. Dan itu adalah setinggi-tinggi bentuk ubudiyah, bentuk penyembahan kepada Allah. Orang miskin itu juga ringan hisapnya. Karena kalau ditanya, rezekiku yang ku berikan padamu di dunia kau gunakan untuk apa? Dengan mudah menjawab, ya Allah, rezeki yang kau berikan ku gunakan untuk memenuhi kebutuhanku. Selesai, hisapnya ringan. Nah, beda dengan orang
kaya. Orang kaya itu berat hisapnya karena seluruh kelebihan hartanya akan ditanyakan, digunakan untuk apa itu. Begitu salah atau keliru membelanjakan, maka sangat keras sekali hukumannya. Makanya ada riwayat dalam hadis itu, ada orang kaya itu yang disiksa oleh Allah 50.000 tahun sebelum hisab. Jadi sebelum dihisab disiksa dulu. Kenapa? Karena tidak becus menggunakan hartanya dengan baik. Jadi hartanya itu dirupakan setrika, kemudian disetrikakan ke dahi, ke lambung, ke punggung. Setelah itu baru dihisab, setelah itu baru tahu apakah dia masuk surga atau neraka. Nah, maknanya apa? Ada orang yang calon penghuni surga disiksa dulu gara-gara tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Jadi berat banget itu. Karena tanggung jawab harta itu bukan hanya memenuhi nafkah orang di sekitarnya. Betul, orang yang punya harta itu yang paling penting pertama adalah memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Setelah itu kemudian nafkah orang yang ditanggungnya. Siapa itu? Yang paling terbayang pertama adalah istri dan anak. Tapi kewajiban orang kaya itu bukan hanya itu ternyata. Setelah keluarga itu beres, yang berikutnya itu adalah kerabat. Namanya silaturahmi. Jadi ini yang banyak dilalaikan orang kaya-kaya itu. Silaturahmi itu kewajiban, yakni menanggung kerabat-kerabat yang tidak mampu. Diawali yang paling pertama tentu saja orang tua. Orang tua itu di luar keluarga inti, kalau orang sudah berumah tangga, tapi termasuk wajib dinafkahi. Dinafkahi apalagi ketika beliau-beliau sudah tidak sanggup untuk bekerja. Selain orang tua siapa? Ayah dan ibunya orang tua. Berarti kakek dan nenek itu juga wajib jadi tanggungan cucu-cucunya. Ya. Termasuk anak yang masih belum bisa mandiri atau tidak kuat, itu juga wajib ditanggung. Punya anak kebetulan diuji oleh Allah sakit misalnya, sakit terus menerus, entah itu koma atau apa. Kan ada orang yang koma sampai belasan tahun itu nggak boleh dibunuh, dosa itu. Harus dirawat sampai sembuh atau Allah mengambil nyawanya. Ada juga yang diuji dengan kerabat yang gila misalnya, itu juga wajib dirawat, dinafkahi. Tidak boleh dibunuh atau ditelantarkan, dosa itu menelantarkan. Termasuk juga kerabat yang idiot misalnya, itu nggak boleh dibunuh, tidak boleh ditelantarkan, wajib diurus sampai dia meninggal dunia. Itu bagian dari silaturahmi. Semua kerabat diurus, ditanggung. Kalau misalnya kerabat beres sekalipun, maka kewajiban berikutnya adalah husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Ya, setelah tetangga beres, baru kemudian kaum muslimin dalam jangkauan yang lebih jauh. Nah ini nggak mudah itu. Tidak mudah sekali menggunakan harta di pos-pos yang dikehendaki oleh Allah. Makanya Allah itu bagi-bagi rezeki sudah diukur yang sesuai dengan kemampuan hamba. Ada orang yang dikasih rezeki, oh ini orang ini kuatnya hanya kalau dikasih rezeki itu memenuhi kebutuhan dirinya saja, berarti hanya menafkahi dirinya. Ada yang levelnya itu dikasih rezeki, oh ini sanggup untuk menafkahi diri dan anak istrinya misalnya. Ada pula yang Allah percaya, oh ini sanggup untuk menafkahi diri, kemudian keluarganya dan juga kerabat-kerabat sekitarnya. Ada yang dipercaya Allah untuk dikasih harta lebih banyak sehingga manfaatnya lebih luas. Nah, itu memang ada orang kayak gitu dan Allah yang paling tahu itu. Tapi tidak banyak yang sadar itu sehingga tidak banyak yang melaksanakannya dengan baik. Nah, oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang disempitkan hartanya karena hisapnya itu sangat ringan. Makanya ini nyambung juga dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa nanti kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Bukan berarti orang kaya nggak bisa masuk surga. Iya, orang kaya bisa masuk surga, tapi minoritas. Ini harus disampaikan memang. Dalilnya memang bilang begitu. Orang kaya itu bisa masuk surga, tapi dia minoritas. Mayoritas justru orang miskin. Karena faktanya orang kalau dikasih harta itu lebih mudah tergoda maksiat daripada tertarik kepada ketaatan. Ya, yang sempat rame-rame ini ada seseorang yang penghasilannya itu banyak sekali per minggu itu bisa dapat uang $1 1 koper kira-kira ya. Saking banyaknya itu sampai dia itu mungkin bingung bagaimana membelanjakan hartanya ini sehingga digunakannya itu ke perempuan. Jadi dia punya istri tapi juga punya simpanan-simpanan perempuan yang banyak. Yang konon satu wanita simpanan itu kadang sehari itu bisa belanja sampai 200 juta.
Coba ini. Ini adalah contoh bagaimana harta itu menjadi fitnah. Bagaimana harta itu bisa membuat orang itu menjadi sangat mudah terdorong oleh melakukan maksiat, ya, gitu. Jadi tidak pernah ada keburukan mutlak di alam semesta ini. Poinnya di situ. Apa yang tampak sebagai keburukan itu hakikatnya tetap kebaikan. Makanya dalam salah satu doa iftitah itu ada doa yang berbunyi wasyarru laisa ilaik. Dalam salah satu doa Nabi ya, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, karena memang tidak ada keburukan mutlak sifatnya. Ya. Pelajaran yang lain dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan atau fujur lawan dari takwa itu sumbernya di hati. Semuanya itu sumbernya di hati, karena Allah ini menyebutnya atqa, riwayatnya disebut atqa qalbi rajulin wahid, ya, setakwa-takwanya hati seorang lelaki, gitu ya. Itu artinya berarti sumber takwa itu ada di dalam hati. Jika hati bertakwa, maka anggota tubuh akan ikut. Jika hatinya bejat, maka anggota tubuh juga akan ikut. Nah, ini sama seperti dalam hadis lain di Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi. Rasulullah itu memberi isyarat pada dadanya sambil mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Beliau memberi isyarat sampai 3 kali. Nah, itu menunjukkan bahwa sumbernya ketakwaan memang di hati. Termasuk hadis riwayat Bukhari, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging, segumpal darah yang jika dia baik maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau dia rusak maka seluruh jasad akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi sejalan dengan ini ya, bahwa hati itu adalah sumber dari kebaikan atau keburukan. Nah, kalau orang sudah tahu hakikat semacam ini, orang yang cerdas tentu akan serius membenahi hatinya supaya jadi hatinya bertakwa. Serius dibenahi hatinya, dibersihkan, dirawat dan diisi dengan kebaikan. Gimana membersihkan hati itu? Membersihkan hati adalah dengan tobat, dengan istighfar, dengan melatih menghilangkan sifat-sifat tercela seperti sombong, dengki, iri, suudzon dan lain sebagainya. Menghilangkan fantasi-fantasi buruk. Nah, itu juga membersihkan hati. Setiap muncul astaghfirullahaladzim. Membersihkan dari niat-niat jahat. Itu sama, itu juga termasuk bagian dari membersihkan hati. Setiap ada niat langsung istighfar. Setiap ada keinginan langsung istighfar. Kemudian diisi hatinya. Diisi dengan apa? Diisi dengan zikir. Ya, zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah huwallahu akbar. Diisi dengan tafakkur, diisi dengan tadabbur, diisi dengan tolabul ilmi, diisi dengan ibadah. Kemudian dihiasi hatinya, dihiasi dengan akhlak mulia. Terus begitu. Lalu kemudian dirawat. Ngerawatnya dengan apa? Dirawat dengan sabar dan dirawat dengan istiqomah dalam ketaatan menuju Allah. Ya. Jadi ini pelajaran yang harusnya diambil ketika orang itu tahu bahwa sumber kebaikan itu adalah di hati, sumber ketakwaan adalah di hati. Termasuk juga hadis ini menunjukkan bahwa hamba yang taat yang paling disukai Allah adalah hamba yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau sudah tahu ini ya keliru kalau ambisinya jadi kaya, karena Allah itu tidak mencintai hamba yang kaya. Jadi keliru mengejar kekayaan. Kejarlah ketakwaan, gitu ya. Kaya juga kalau salah juga kalau mengejar tampan dan cantik. Hari ini kan banyak orang mengejar tampan dan cantik. Mengapa laris operasi plastik? Kan karena mengejar itu kan. Nah, gitu ya. Nah, ini orang nggak mendapatkan petunjuk. Jadi keliru, karena tubuh itu pada dasarnya nanti akan jadi makanan cacing. Jadi percuma dimuliakan tubuh itu karena nanti akan hancur. Ya. Oke. Juga bukan pengaruh, popularitas, jabatan dan sebagainya. Kalau itu dikejar semuanya akan hilang. Tapi ketakwaan itu akan kekal terus sampai pada hari kiamat, gitu ya. Nah, yang terakhir
takwa dan fujur itu ketika sudah kita ketahui bahwa itu sama sekali tidak bermanfaat atau membahayakan Allah, maka berarti kesimpulannya sebenarnya ketakwaan dan ketaatan hamba itu semuanya baliknya ke hamba itu sendiri, gitu ya. Jadi kalaupun kita berbuat baik itu sebenarnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri, sedang memberuntungkan kita sendiri, bukan Allah. Allah nggak butuh sedikit pun itu, ya. Allah membinasakan kita saat ini pun juga bisa itu. Tetapi Allah dengan rahmatnya membiarkan kita hidup, memberi kesempatan untuk berbuat baik, memberi kesempatan untuk bertobat, bukan untuk kepentingan Allah, justru untuk kepentingan kita sendiri. Semoga Allah memberikan hati yang takwa kepada kita semuanya. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ya, tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.